Baik, sakit dari pelajaran para pahlawan kita bukanlah penghalang ya untuk mereka berjuang fisabilillah, tentu dalam batas-batas yang memungkinkan. Jenderal Sudirman ketika berangkat dari Yogyakarta pada 18 Desember 1948 untuk memimpin gerilya tentara nasional kita, berada dalam keadaan sakit paru-paru berat, di mana paru-paru beliau hanya berfungsi sebelah. Tapi itu tidak menjadikan beliau mengambil udzur untuk wah saya tetap di ibu kota saja, minta perawatan di rumah sakit. Tidak. Beliau berangkat untuk melaksanakan ya jihadnya, melaksanakan perjuangannya dengan bergerilya yang rutenya sampai hari ini membuat kita takjub bagaimana orang sakit bisa bergerilya dengan rute yang begitu berat medannya ya, dari Jogja sampai ke pedalaman Jawa Timur bagian selatan terus ke arah timur, kemudian berpindah-pindah terus tanpa henti karena senantiasa dikejar oleh pasukan pemburu Belanda dengan dilengkapi oleh pesawat-pesawat pembomnya. Pak Dirman adalah contoh luar biasa, keteguhan dalam jihad ketika kemudian harus berhadapan dengan kondisi beliau yang sakit parah. Demikian pula Pangeran Diponegoro di akhir tahun 1829 itu mengalami serangan malaria tropicana yang parah, sehingga kemudian beliau sering mengalami demam tinggi, beliau sering menggigil, beliau sering kemudian muntah-muntah, beliau kemudian mengalami keadaan fisik yang sangat-sangat berat ya di dalam perang Diponegoro dari 2 tahun terakhirnya, tetapi itu tidak menyurutkan ya semangat beliau untuk terus bergerak dari hutan ke hutan sampai ke daerah Bagelen Barat di Kebumen dan Banyumas bagian timur sekarang, untuk kemudian terus bertahan menghadapi kejaran kolona gerak cepat Belanda yang terdiri dari 12 detasemen besar yang memang ditugaskan untuk mengejar dan menangkap beliau. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, perjuangan pertama kita ya tentu adalah menjaga diri kita, orang-orang yang kita cintai, dan semua yang ada di sekitar kita. Kalau belum sakit, ya jagalah protokol kesehatan kita. Saya ada yang menyampaikan kepada saya, Ustadz, ya ada yang tetap jaga prokes tapi ternyata tetap kena. Ya, ada orang yang santai-santai malah tidak kena. Yang tetap jaga prokes ya dan akhirnya kena tentu mendapatkan 2 pahala. Ya, pahala menjaga protokol kesehatan karena ini bagian dari kaidah dalam usul kita yang berbunyi la dharara wa la dirara. Jangan memberikan bahaya kepada orang lain dan jangan membahayakan diri kita sendiri. Itu adalah satu prinsip yang jelas. Kemudian ya kalau dia tetap kena padahal sudah menjaga, dia dapat pahala lagi. Pahala untuk bersabar dalam sakitnya itu misalnya. Bahkan kalau dia kemudian sampai wafat ya barangkali di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil-dalil umum yang menunjukkan dia tergolong sebagai syahid fisabilillah. Ini kalau dia sudah menjaga protokol kesehatan dan kemudian tetap kena, maka pahalanya baginya berlipat-lipat. Tapi kalau tidak menjaga prokes, tidak peduli kepada orang lain, tentu dia terancam berdosa. Barangkali mungkin dia tidak merasakan gejala, tapi siapa yang tahu bahwa ternyata mungkin di dalam tubuhnya ada penyakit yang bersarang, yang dengan itu dia bisa menularkan kepada orang lain dengan kondisi yang lebih rentan, mungkin karena memiliki komorbid-komorbid tertentu atau memang daya tahan tubuhnya lebih lemah, yang mereka bisa menjadi korban yang bisa mengalami keadaan-keadaan yang lebih fatal. Itu yang kemudian berbahaya. Nah, maka kemudian pada saat itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita semuanya berada di dalam kondisi berjuang dan itulah perjuangan kita. Kalau sudah diberikan karunia oleh Allah sakit, maka berjuang untuk sembuh dan bersabar atas sakit itu juga menjadi jihad tersendiri di sisi Allah yang pahalanya sangat besar. Kemudian kita bisa menyadarkan orang lain tentang prokes dan di dalam kondisi-kondisi seperti ini kita bisa berbagi, misalnya berbagi apa yang kita punya, apa yang kita bisa kepada teman-teman yang membutuhkan. Ya, kita lihat tentu pandemi berdampak bukan cuma secara medis, tapi juga secara ekonomi. Banyak yang tidak bisa menjalankan pekerjaannya, apalagi yang berpendapatan harian. Banyak yang kemudian bisnisnya mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Banyak yang bahkan mengalami PHK dari posisinya, pekerjaannya. Ini tentu membutuhkan kepedulian kita dan
Kita bisa bekerja sama dengan lembaga seperti Nurul Hayat ya, untuk terus menyalurkan kepedulian kita menjaga orang-orang yang berada dalam keadaan susah di kondisi pandemi COVID-19. Sangat tidak kurang-kurang lapangan yang bisa kita manfaatkan untuk berjuang di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini.